Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPS 4. Bertemu lagi dengan saya Nazila Kurniati pada pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang indeks harga dan juga inflasi ya, di mana di indeks harga dan inflasi itu salah satunya juga dipengaruhi oleh tingkat harga. Kalau di indeks harga, tingkat harga itu kan dihitung untuk menghitung indeks harga, bisa dengan menggunakan metode tidak tertimbang maupun metode tertimbang. Terus kalau di inflasi, tingkat harga itu akan mempengaruhi inflasi kan. Semakin tinggi tingkat harga, maka itu akan semakin tinggi inflasi juga. Dan di permintaan dan penawaran uang, tingkat harga itu juga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan kalian itu mampu untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis permintaan uang dan penawaran uang dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Nah, walaupun pembelajaran pada pagi hari ini tidak bisa dilakukan secara tatap muka, yaitu secara daring, dan saya hanya menyampaikan melalui video, saya harap kalian tetap bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, kalian tetap bisa memahami materi juga. Karena itu tujuan pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada permintaan uang, lalu yang kedua ada kurva permintaan uang, yang ketiga ada penawaran uang, yang keempat ada kurva penawaran uang, dan yang kelima ada hubungan penawaran uang dengan tingkat harga. Nah, permintaan uang itu apa sih? Jadi, permintaan uang itu adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau untuk tujuan yang lain, atau untuk tujuan tertentu gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama itu adalah motif melakukan transaksi atau dorongan untuk melakukan transaksi. Nah, agar bisa melakukan transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, masyarakat itu kan perlu uang. Nah, jadi permintaan uangnya itu jadi semakin banyak. Nah, semakin tinggi pendapatan juga, umumnya akan semakin tinggi pula jumlah uang yang harus disiapkan untuk melakukan transaksi. Nah, dengan demikian, permintaan terhadap uang itu juga akan semakin tinggi. Lalu yang kedua adalah motif atau dorongan berjaga-jaga atau precautionary motive. Nah, untuk menghadapi berbagai kejadian yang tidak terduga seperti sakit atau kecelakaan, masyarakat itu perlu untuk memegang uang untuk berjaga-jaga. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula jumlah uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dengan demikian, tingkat permintaan terhadap uang itu juga akan semakin tinggi. Lalu motif yang ketiga yaitu ada motif atau dorongan spekulasi atau speculation motive. Masyarakat yang berpendapatan tinggi biasanya mampu melakukan transaksi yang bersifat spekulatif untuk mencari keuntungan. Misalnya dengan melakukan jual beli valuta asing dan saham. Nah, hal tersebut dapat mendorong tingginya permintaan mereka terhadap uang. Sebaliknya, masyarakat yang berpendapatan rendah itu tidak bisa melakukan transaksi spekulatif, sehingga permintaan mereka terhadap uang juga rendah. Nah, dorongan melakukan transaksi dan juga berjaga-jaga, lalu ada motif spekulasi ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes atau yang disebut dengan teori likuiditas.
Faktor yang selanjutnya yaitu adalah tingkat harga. Apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang, karena masyarakat itu membutuhkan lebih banyak uang untuk membayar harga-harga yang semakin mahal. Namun sebaliknya, jika harga-harga barang dan jasa itu turun, maka permintaan masyarakat terhadap uang pun juga ikut menurun gitu. Terus faktor yang selanjutnya adalah tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin kecil permintaan terhadap uang. Mengapa? Karena dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, masyarakat itu akan lebih suka menabung di bank, menabung uangnya di bank daripada menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Lalu yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu ada ekspektasi atau ramalan atau perkiraan. Nah, apabila masyarakat itu meramalkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik, maka permintaan terhadap uang itu akan meningkat. Karena masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan transaksi yang lebih banyak atau melakukan spekulasi yang lebih banyak. Namun sebaliknya gitu. Terus faktor pengaruh permintaan yang terakhir itu adalah meningkatkan produksi barang dan jasa. Agar bisa melakukan pembelian atau peningkatan produksi barang dan jasa, masyarakat itu akan membutuhkan lebih banyak uang, sehingga permintaan akan uang itu akan meningkat juga. Oke, semoga paham ya untuk faktor pengaruh permintaan uang ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kurva permintaan uang yang berdasarkan dengan 3 motif yang tadi, yang motif untuk transaksi, motif berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang kurva permintaan uang untuk motif transaksi. Oke, banyak sedikitnya uang untuk melakukan transaksi itu ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan akan uang. Nah, perhatikan kurva di samping ya. Itu yang M itu uang, Y itu pendapatan. Pada tingkat pendapatan Y0, maka permintaan uang itu sebesar M0. Nah, jika pendapatannya itu naik dari Y0 ke Y1, maka permintaan uang itu juga berubah, jadi bertambah dari M0 ke M1 gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Nah, banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula jumlah uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Nah, ini juga sama seperti motif yang transaksi, kurvanya. Pada saat tingkat pendapatan sebesar Y0, maka permintaan akan uang itu sebesar M0. Lalu jika pendapatannya itu bertambah dan bergeser dari Y0 ke Y1, permintaan akan uang untuk berjaga-jaga itu juga akan bertambah dan berpindah dari M0 ke M1. Selanjutnya yaitu kurva permintaan uang untuk motif spekulasi. Nah, kalau untuk motif spekulasi itu banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi itu ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin sedikit permintaan uang yang digunakan, karena yang tadi masyarakat itu lebih cenderung untuk menabung uang di bank daripada untuk berspekulasi gitu. Nah, pada saat tingkat
suku bunga itu sebesar R0, maka permintaan akan uang itu pada tingkat M0. Namun jika suku bunganya itu naik sebesar R1, maka permintaan akan uang itu justru akan turun, yaitu sebesar M1, dari M0 berpindah ke M1. Oke. Untuk kurva permintaannya sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa chat aja lewat WhatsApp gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang penawaran uang. Nah, penawaran uang itu adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Nah, faktor pengaruh atau faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama adalah kebijakan moneter bank sentral. Nah, kebijakan moneter bank sentral itu ada beberapa yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka atau dengan membeli atau menjual surat berharga. Lalu ada kebijakan diskonto, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum. Lalu yang keempat ada kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Lalu yang kelima ada kebijakan mencetak uang baru atau menarik uang lama. Lalu faktor pengaruh selanjutnya adalah tingkat pendapatan nasional. Lalu faktor yang selanjutnya adalah tingkat harga dan selera masyarakat. Lalu ada meningkatnya produksi barang dan jasa, dan ada kebijakan anggaran yang dianut. Oke, untuk selanjutnya adalah kurva penawaran uang. Nah, kurva penawaran uang ini cuma ada satu ya. Kurva penawaran uang itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yaitu kebijakan diskonto, karena penawaran uang itu berasal dari bank. Nah, banknya itu dengan memberikan kredit. Oleh karena itu, tingkat suku bunga itu sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Nah, pada saat tingkat suku bunganya itu pada tingkat R0, maka uang yang ditawarkan atau jumlah uang yang beredar itu sebesar M0. Lalu pada saat tingkat bunganya itu naik sebesar R1, maka jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan itu sebesar M1 atau naik dari M0 ke M1. Nah, kurva penawaran uang itu disimbolkan dengan MS atau money supply. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan penawaran uang dengan tingkat harga. Apa sih hubungannya? Iya. Oke. Hubungannya itu ada menurut teori kuantitas David Ricardo. Nah, jika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka harga-harga barang atau jasa itu akan menurun sehingga nilai uang naik. Jika JUB atau jumlah uang yang beredar itu banyak, maka harga-harganya itu akan naik dan nilai uang itu akan turun. Kayak waktu kasus yang inflasi di Zimbabwe itu ya, jumlah uang yang beredar banyak, maka harga-harganya itu naik kan. Nah, terus menyebabkan nilai mata uangnya itu turun. Nah, menurut teori kuantitas David Ricardo itu dirumuskan dengan M sama dengan K kali P, di mana M itu money atau jumlah uang yang beredar, lalu K itu konstanta, terus yang P itu price atau tingkat harga. Lalu untuk yang kedua ada teori kuantitas dari Irving Fisher. Nilai uang
yang ditunjukkan oleh tinggi rendahnya harga itu sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan volume perdagangan. Dirumuskan dengan MV sama dengan PT, di mana M itu money atau jumlah uang yang beredar, V itu velocity atau kecepatan peredaran uang, P itu price atau tingkat harga, dan T itu trade atau volume perdagangan. Nah, ini ada contoh soal dengan menggunakan teori Irving Fisher. Nah, soalnya dalam suatu perekonomian terdapat 200 unit barang. Harga untuk setiap barang adalah Rp30.000. Jika jumlah uang yang beredar itu adalah 500.000, maka hitunglah kecepatan peredaran uangnya. Nah, ingat ya, rumusnya itu MV sama dengan P kali T. M itu money atau jumlah uang yang beredar sebesar 500.000. V itu adalah kecepatan uang yang beredar, jadi itu yang dihitung ya. Terus P itu adalah price atau harganya, yaitu 30.000. Dan T itu trade atau volume perdagangan, yaitu sebesar 200 unit barang. Nah, ini langsung dikalikan aja ya. Jadi itu jadi 500.000 V sama dengan 6 juta. Berarti V itu sama dengan 6 juta dibagi 500.000, yaitu sebesar 12. Yang artinya kecepatan uang yang beredar itu atau kecepatan uang itu berpindah tangan itu sebanyak 12 kali. Nah, semakin tinggi kecepatan uang yang beredar itu kondisi perekonomiannya itu baik ya. Tapi kalau semakin tinggi atau kecepatan uang yang beredar itu sangat tinggi, maka itu akan mempengaruhi perekonomian atau akan menyebabkan inflasi. Kemudian yang selanjutnya adalah teori persediaan kas menurut Alfred Arshall. Nah, menurut teori persediaan kas ini, perubahan dalam penawaran uang atau jumlah uang yang beredar itu akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Nah, ini dirumuskan dengan M sama dengan K kali Y atau P kali T sama dengan Y, di mana M itu money, K itu coefficient, P itu price, T itu trade, dan Y itu yield atau pendapatan. Gitu. Materinya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa chat di WhatsApp. Nanti bisa minta nomor saya di Mas Arif ya, atau bisa chat aja di email saya yang di Google Classroom, atau nanti bisa chat di kolom komentar. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian memahami materi yang saya sampaikan. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas karena kalian akan ada ulangan harian ya, tapi kalian tetap harus belajar. Ini harus tetap belajar lagi. Bisa, kalian udah dapat bukunya kan kemarin dari perpustakaan, bisa baca-baca bukunya atau bisa dari internet juga bisa. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa pakai masker kalau di tempat terbuka, di tempat umum. Dan juga sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.